Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Mari kita berdoa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biar kami nggak hanya suka mendengar firman, tapi kami juga suka melakukannya. Aku berdoa biar setiap kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami pulang membawa kemenangan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, terobosan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan siapa yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Tahun ini tema kita adalah Back to Basic. Dan ini akan menolong kita menjadi jemaat yang kuat. Tapi khusus bulan ini kita akan bahas tentang worship, tentang penyembahan. Berapa banyak yang ada di tempat ini suka untuk menyembah Tuhan. Wow. Hari ini kita dilayani oleh seorang yang masih muda luar biasa. Yesua Abraham dan tim. Ada Aga, ada Dio, ada 1 Samuel, 2 Samuel. Bolehkah kita kasih apresiasi yang paling meriah? Thank you so much, dan mereka akan melayani selama 5 kali kebaktian. Nah, bicara mengenai penyembahan ada banyak hal yang bisa dibahas. Tanpa disadari sebetulnya setiap hari kita sedang menyembah sesuatu atau menyembah seseorang. Dan di minggu pertama saya ingin memberikan judul adalah Tempted Not to Worship. Dicobai untuk tidak menyembah. Ujian datangnya dari Tuhan, pencobaan datangnya dari setan. Kadang kita dicobai oleh diri sendiri. Tapi sebelum itu saya ingin mengulang sebuah hal yang sangat basic dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Coba bilang sama-sama sekarang. Bahwa penyembah benar, saya tulis dulu ya. Penyembah benar berarti ada yang gak benar. Masuk gak pengertian ini? Penyembah benar berarti ada yang tidak benar. Bahasa Inggrisnya bilang the true worshippers, berarti ada yang not true. Akan menyembah Bapa. Jadi penyembahan itu dilakukan oleh penyembah benar. Akan menyembah Bapa. Coba pelan-pelan kita resapi dulu ya. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa di surga, Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, menghendaki penyembahan atau penyembahnya. Coba baca lagi. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, penyembah yang benar, coba saya kasih kata lain ya. Kalau pebisnis artinya apa? Setiap hari kerjaannya bisnis. Tiada hari tanpa bisnis. Bahkan kalau hari Minggu pun ada cuan, bertepatan dengan jam kebaktian, dia akan, itu jebakan yang pertama. Kalau penjudi, dia suka berjudi. Tiada hari tanpa judi. Satu saat di gereja pendetanya telat. Semua udah resah, gimana nih Pak kita pulang. Tapi yang penjudi akan bilang gini, yuk ceban-ceban. Pendetanya datang gak? 10.000. Pendeta gak datang pun masih bisa dijudiin. Kalau pelawak, darahnya lucu. Mungkin dia berdoa aja Tuhan ketawa, lucu doanya. Gak tahu doa lucu gimana. Kalau bezinah, kucing lewat gak pakai baju aja dia bisa gini loh. Karena dia tahu itu kucing betina. Jadi gaya hidup. Bicara mengenai penyembah, itu gaya hidupnya. Setiap hari dia suka menyembah Tuhan. Maksudnya lagi meeting gitu, dia nyembah Tuhan. Enggak. Penyembah itu gaya hidup begini. Is what we think. Apa yang kita pikirkan, satu. Is what we say. Apa yang kita katakan. Is what we do. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan sesuai dengan firman. Tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, Bapa mencari penyembah benar. Loh, barusan yang kita lakukan 10 menit dengan Yesua, Abraham dan tim, itu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, akan sulit orang menyembah Bapa kalau dia bukan penyembah yang benar.
Makanya ada yang namanya penyembah mingguan. Dia menyembah Tuhan hanya seminggu sekali, itu pun kalau enggak telat. Kalau yang di sini semuanya penyembah yang benar. Jadi menyembah itu udah gaya hidup dia. Senin dia nyembah Tuhan, Selasa dia nyembah Tuhan, Rabu dia nyembah Tuhan, gak harus tunggu hari Minggu. Dimanapun, kapanpun dia akan menyembah Tuhan. Jadi Bapak cari penyembah yang benar. Seorang penyembah yang benar pasti suka menyembah Bapak. Orang yang melakukan penyembahan, orang yang menyembah Bapak belum tentu penyembah yang benar. Ini awal aja. Ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa sih definisi penyembahan? Saya ambil satu aja ya. Dari kata proskuneo. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Dengan penghargaan yang pantas. Makanya kita memuji dia. Kita menyembah dia. Kita bersyukur. Kita lakukan apapun. Karena kita mau memberikan apa? Nilai yang tinggi. Makanya ada orang yang bisa beli lukisan dengan harga ratusan miliar. Begitu kita lihat, mana coba gue lihat lukisannya kayak gimana? Ya ampun, siapa yang numpain cat ke sana? Kita pikir cat tumpah berantakan, tapi itu art. Ratusan miliar, itu nyarinya aja untuk dapat ratusan miliar sampai berantem-berantem. Ada orang yang bisa beli barang tertentu dengan nilai yang begitu luar biasa. Makan dengan harga yang sangat mahal. Begitu kita makan, enakan mie instan, pakai telur, pakai caisin, pakai cabai rawit, pakai kornet. Tapi orang itu bisa menghargai. Makanya orang gak ngerti ngapain pagi-pagi begini, ngangkat tangan, nyanyi. Setiap pagi kita bangun, berlutut nyembah Tuhan. Karena kita ngerti arti penyembahan. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan dengan penghargaan yang pantas. Nah, ini hanya mungkin terjadi karena dua hal. Yang pertama pengenalan. Kita kenal siapa yang kita sembah dan kita ngerti arti penyembahan. Kalau orang gak ngerti, ke gereja aja, ayo cepetan, Pak, telat. Udah baru penyembahan, baru nyanyi-nyanyi gitu. Yang penting kita firmannya, dia gak ngerti, dia gak kenal. Senin sampai Sabtu dia gak pernah menyembah Tuhan karena dia gak kenal. Dan dia gak ngerti arti penyembahan. Ini pendahuluan. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Karena Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dia ngalami juga dicobai. Cuma dia menang. Nah, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari Yesus saat dia dicobai. Dari sinilah lahir judul khotbah saya, Tempted Not to Worship. Dari Matius 4 ayat 8 sampai 11, tapi saya coba bahas ekspositori. Jadi langsung ayatnya saya bedah dan saya kupas. Apakah siap semuanya? Yang pertama, tandingan penyembahan adalah dunia. Kenapa banyak orang Kristen Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak pernah menyembah Tuhan dan kembali menyembah Tuhan di hari Minggu lagi? Karena ada tandingannya dan tandingannya itu menang. Penyembahan kan tadi definisinya apa? Memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Berarti Senin sampai Sabtu ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Anak, hobi, olahraga, nge-gym, sepeda, pilates, apalagi arisan, pelayanan, kesibukan, uang, itu tandingannya. Ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Semua kita ingin naik tinggi. Jabatan dari teller, senior staff, supervisor, manager, director, presiden director, mantunya owner. Kita pengen terbang tinggi. Yang jalan kaki pengen naik sepeda. Setelah punya sepeda pengen punya motor. Setelah punya motor pengen punya mobil. Setelah punya mobil pengen punya, aduh luar biasa GBG Gilgal. Benar sekali, ini cuma tanya jawab ini membuktikan ayat ini benar. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan karena itulah kita gak menyembah Tuhan. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan kita wow, kita kejar semuanya itu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Coba bilang sama kiri kanannya, bohong.
Itu bohong sekali. Tapi banyak kita dibohongin dari Senin sampai Sabtu. Dan menganggap semuanya lebih tinggi dari Tuhan. Sampai kita sampai kita merasa nggak sebuah keharusan untuk menyembah Tuhan. Kalau sempat nyembah Tuhan, kalau bisa nyembah Tuhan. Kalau enggak ada banyak yang lebih penting, yang lebih tinggi yang harus saya kejar. Beberapa ayat yang akan menolong. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau nggak punya kasih gimana mau nyembah? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging yang ditawarkan oleh setan tadi. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Kalau naik lebih tinggi kan ntar dipandang orang. Wow, gengsinya naik, pride-nya naik. Dia nggak tahu siapa kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua yang kita cari akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa apa tadi? Kehendak Allah? Penyembah yang benar. Tetapi seorang penyembah, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang gaya hidupnya menyembah Tuhan, akan tetap hidup selama-lamanya. Tapi kita suka kalah di pertandingan ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa menganggap Tuhan paling tinggi di atas segalanya. Yang penggemar konser di sini siapa? Oh, kasihan sekali. Mungkin drakor? Oh, wow. Baca Alkitab. Nggak ada juga. Kasihan sekali kebaktian ini. Udah nggak punya keinginan. Masih mau hidup? Oke. Saya dalam beberapa kesempatan punya kesempatan nonton konser. Saya senang musik. Di situ saya lihat bagaimana mereka lakukan tiket war. Mereka bayar harga berapa saja. Mereka beli tiket dari apa itu namanya, maklar ya namanya. Dengan harga yang berlipat kali lebih tinggi. Mereka datang berjam-jam sebelumnya. Mereka beli tiket, beli hotel, macet-macet, pergi jalan kaki, diturunin supir atau naik kendaraan sampai di satu titik. Pulang juga jalan, menembus macet. Ada yang nyampe rumah jam 3 pagi. Demi seorang yang mereka kagumi. Coba kita lihat 1 menit video ini. Gak apa-apa, mau nyanyi, gak dosa kok. Ada beberapa udah gak tahan. Kenapa mereka melakukan semua itu? Karena mereka menganggap idolanya sangat tinggi. Mereka keluarkan uang, keluarkan tenaga, berikan waktu untuk para penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Saya juga hadir di sana. Tapi ada satu hal, saat kita susah, mereka nggak akan kembalikan uang tiket. Dulu lagi susah, gue kebeliin deh uang tiketnya. Mereka juga lu beli dari calo nih mahal, nggak ada. Dan mereka nggak bisa jamin keselamatan kita. Mereka nggak ngerti isi hati kita. Mereka hanya bisa beri damai dan sejahtera, sukacita yang menurut dunia bisa memuaskan kita hanya dalam waktu 1-2 jam. Tapi Yesus, damai sejahtera yang dia berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Seandainya semua anak Tuhan menempatkan Yesus di posisi yang tinggi. Dan memberikan pujian, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pemikiran yang terbaik untuk menyembah dia. Tandingannya apa sih yang barusan kita baca? Dunia. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita bersahabat dengan semua yang tadi iblis bohongin. Kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gimana seorang musuh bisa menyembah musuhnya? Kita jadi sahabat dunia, jadi musuhnya Allah. Musuh mana bisa menyembah. Tapi kalau kita
ada di dunia tapi nggak seperti dunia, dan mengerti bahwa Tuhan yang paling tinggi, dengan mudah kita bisa menyembah Dia. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat menyembah kepada Tuhan dan kepada uang. Kamu gak bisa setia kepada dua-duanya. Kalau kita setianya untuk cari uang, kita akan banyak kehilangan waktu untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau kita setia menyembah Tuhan, ini kan yang dicari oleh Bapa. Bapa mencari penyembah yang benar. Malah apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah timbul di hati, gak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi setiap hari ada tandingannya. Bapak Saudara pilih yang mana? Yang terakhir kalimat tanya BTW. Setiap hari ada tandingannya, nyembah Tuhan, Tuhan, Mammon. Tuhan, Mammon. Pilih yang mana? Apa yang dicari orang? Loh, tadi bilang pilih Tuhan. Dikasih nyanyian ujian Mammon lagi. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam. Ya, sebagian lulus, sebagian gak ada. Uhan. Mau uang atau Tuhan nih? Apa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Tapi saya lagi di mana? Cari uang. Gimana sih gak ketemu, masa ketemu lagi cuma minggu? Bayangin kita punya anak. Awan Michelle punya 2 anak, mau ketemu kalian cuma hari Minggu doang. Sorry Dad, Minggu ya. Sakit gak hatinya? Tetap anak gak? Tetap, itu hati Tuhan. Setiap hari ada tandingan, jangan pernah salah memilih. Amin lah, bagus sekali ini yang pertama ini. Memang agak menyinggung tapi bagus sekali. Yang kedua, penghalang penyembahan harus disingkirkan. Bilang sama-sama harus. Ayat 10a dan 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Maksudnya kita usir semua PT kita, teman golf kita, enggak. Lalu iblis meninggalkan dia. Kenapa iblis gak pernah tinggalkan kita? Karena kita gak pernah usir. Udahlah friend, sama-sama. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi artinya apa sih? Penghalang itu kita bisa usir. Kita punya otoritas. Kita punya kuasa mengatur jadwal kita. Kita punya otoritas, kita punya kuasa mengatur siapa yang paling tinggi dalam hidup kita. Saya ambil cuti, anak saya libur sekolah. Tapi yang saya lakukan adalah begini. Kita mesbah keluarga dulu sebelum kita pergi keluar. Saya bangun lebih awal dari mereka, olahraga dulu 1 jam. Saya saat teduh, mereka bangun mesbah keluarga lagi. Kita worship dulu. Kita punya kuasa ngatur itu. Ada kalanya kita pergi libur, penyembahan libur juga. Gimana sih? Malam kudus, sunyi senyap. Awal bulan sembah Tuhan, tengah bulan sembah Tuhan, akhir bulan sembah Tuhan. Kita bisa ngatur kok. Tandingannya Tuhan, Mammon. Tandingannya Tuhan, dunia. Tapi yang kedua, yang kita belajar dari Yesus, dia punya kuasa untuk mengusir iblis. Terjemahnya adalah kita punya kuasa mengatur jadwal kita. Kita bisa lebih galak kok sama orang. Aduh gak bisa. Gue jadwal sama guru pilates gue susah banget, gak bisa. Lu kalau mau ketemu gue jam 9 deh. Dia bisa nolak orang. Harusnya Yesus, mohon maaf yang ada di sini ada personal trainer, sama sekali gak ada maksud apa-apa. Aku juga pakai PT. Maaf. PT-nya bilang kalau mau saya cuma bisa jam 8. Ada 2 alternatif, kita bangun lebih pagi jam 4, atau kita bilang ini, saya pengen banget sih. Cuma kalau jam segitu itu jadwalnya saya lagi saat teduh sama Tuhan. Kan gitu selesai.
Udah tambah susah nih, ada 4 padahal. Poin kedua udah gak bisa amin lagi. Penghalang penyembahan harus disingkirkan. Yang ketiga, saya khotbah gak panjang karena saya mau ajak kita masuk ke momen kita mau nyembah Tuhan. Ini yang banyak hilang, banyak yang dicuri dari kehidupan anak Tuhan. Padahal ini yang dicari oleh Bapa, penyembah yang benar. Yang ketiga, penyembahan adalah keharusan. Ayat 10b, bukannya pilihan. Kalau bisa gue nyembah, kalau gak bisa ya gue kagak nyembah. Kalau sempat gue nyembah, kalau kagak sempat ya gue kagak nyembah. Penyembahan adalah keharusan. Baca sama-sama ayat 10b, 2, 3. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bilang mas sebelah, Tuhan harus, gitu. Ya lu yang suka diajak kagak mau. Udah jangan berantem. Cuma bilang Tuhan harus. Bapak bahasa Inggrisnya bilang gini. For the Father is seeking those kind of worshipers. Seeking tuh mencari sesuatu yang aktif. Bayangin Bapak di surga lagi nyari tiap hari. Mana nih yang nyembah nih. Mana nih yang nyembah nih. Ketemunya semua di Gilgal. Hari Senin pas Bapak nyari, malaikat bilang, udah gak usah, orang cuma minggu doang nyembahnya, jangan sampai begitu. Kalau Bapak cari Senin, ada di mana? Di Gilgal. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dari mana? Gilgal. Penyembahan adalah harus. Kenapa dicari? Karena penting. Bu, kalau hilang HP dicari gak? Hilang sertifikat dicari gak? Kenapa dicari? Penting. Kenapa Bapak cari penyembah? Karena bagi dia penting. Kamu sukses? Bagus. Punya uang? Bagus. Beli rumah baru? Bagus. Ganti mobil baru? Bagus. Naik pangkat? Bagus. Tuhan senang. Biasa itu mah dia yang punya bumi beserta segala isinya. Pulau-pulau, planet-planet punya dia. Bagi dia yang paling penting. Kalau setiap anak-anaknya ngerti bahwa hidup itu adalah penyembahan. Penyembahan adalah keharusan. Aplikasinya gimana sih? Ini kan udah masuk Senin nih. Pada ngatur jadwal kan. Ini lagi musim hujan kan. Paling enak ngapain coba kalau musim hujan? Bukan. Kalau yang gini-gini pinter kali jawabnya. Pas lagi selimut susah dilepas. Pasang waker jam 5. Waktu waker bunyi apa yang kita lakukan? Waktu waker bunyi bilang ini, aku harus bangun, aku harus menyembah Tuhan. Karena penyembahan bukan pilihan, penyembahan adalah keharusan. Kencing dulu gak apa-apa, balik lagi sembah Tuhan. Yang suka tuh walaupun bertobatnya belum penuh, tapi jujur jemaat Gilgal. Kalau dingin ini ngapain? Tidur. Waker bunyi ngapain? Matiin. Ya, nanti ada altar call pertobatan habis ini. Bapak mencari penyembah yang benar. Penyembahan bukan ritual di hari Minggu, tapi penyembahan adalah gaya hidup. Siapa yang sini tiap hari ngopi? Tiada hari tanpa ngopi. Itu udah gaya hidup. Jadikan penyembahan gaya hidup. Tiada hari tanpa penyembahan. Siapa yang di sini olahraga tiap hari? Selain aku. Jangan liatin badannya gitu dong. Yang penting kan usaha. Kalau olahraga, aduh badan gak enak nih, aduh kayak gimana gitu. Gak enak kan kalau olahraga, itu udah gaya hidup. Jadikan penyembahan gaya hidup. Harus. Dan saya mau undang Yesua dan teman-teman ke depan karena saya udah mau selesai para penyembah. Yang terakhir penyembahan adalah pelayanan. Ayat 10c. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu nyambung dari ayat sebelumnya. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti bahasa Inggrisnya adalah serving. Jadi saat kita menyembah Tuhan, sebenarnya itu pelayanan kita. Oh kalau gitu kita bisa resign jadi guru anak? Enggak. Itu melayani gereja Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Itu melayani Tuhan lewat talenta kita. Tapi lebih dari itu yang utama Tuhan mau kita melayani dia. Saat kita duduk dan menyembah Tuhan. Saat kita berlutut dan menyembah Tuhan.
Jadi ibu rumah tangga tuh pelayanan kok. Bapak bisnis kerja itu pelayanan kok. Anak-anak sekolah kuliah itu pelayanan kok. Waktu papi cium mami itu pelayanan kok. Tapi ada satu yang paling tinggi yang banyak dilupakan orang. Melayani pribadinya Tuhan yang luar biasa. Saat kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan. Saat malam anak-anak selesai makan, beresin PR, kita panggil anak istri duduk sama-sama nyembah Tuhan. Itu sebuah pelayanan yang gak bisa digantikan oleh apapun. Pernah stres karena nyari sesuatu gak ketemu? Pernah sedih? Duh, kenapa gue jadi lupaan begini? Gue naruh di mana ya? Oh, berarti bapak stres ya? Enggak. Cuma tiap hari dia liatin anak-anaknya. Aku nyari nih, mana penyembah yang benar? Mana penyembah yang benar? Sangat basic. Tahun ini Tuhan bawa kita back to basic. Dan 1 bulan ini 4 minggu kita akan belajar tentang worship. Hal yang sederhana, tapi banyak dilupakan orang. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya dengan menjadi penyembahnya. Doa saya, supaya visi Tuhan bagi GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat terwujud. Kita kuat secara rohani. Isinya bukan pengunjung gereja. Isinya bukan hanya orang-orang yang melakukan ritual. Tapi isinya adalah penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Selamat menyembah dan Tuhan memberkati. Bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama? Berapa banyak yang mau kembali membangun hidup penyembahan? Yuk sama-sama dengan para penyembah. Mulai Senin, Selasa, Rabu, seterusnya kita akan menyembah Tuhan. Sembah
Apa yang Bapa cari ada di tempat ini. Hari ini kami mau kembali ke hati-Mu. Kami mau jadi penyembah benar yang dicari oleh Bapa. Melakukan penyembahan bukan karena ritual, karena itu program di dalam gereja. Tapi setiap hari, setiap saat kami mau jadi penyembah-Mu. Bapa, biar hidup kami menyenangkan Engkau. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua penyembah yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Kami rindu menyambut kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GB Gilgal, welcome home, selamat datang. Gilgal bukan hanya gereja, tapi rumah di mana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu di lantai 4 kita punya welcome lounge. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tanya info tentang persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Di minggu pertama saat jemaatmu membawa perpuluhan sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan membuka tingkap langit dan memberkati mereka sampai berkelimpahan. Mereka akan dipagari sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasil mereka dan semua bangsa menyebut mereka berbahagia. Terjadi sesuai dengan firman-Mu. Dan siap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday dan sampai ketemu.